Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Maya Puji Prastuti. NIM 19049110031. Teknik Mekatronika Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang dasar string dan juga akan menampilkan program aplikasi untuk memesan tiket kereta. Langsung saja ke materinya, dasar string. String. String dapat berupa konstanta atau variabel. String berupa konstanta merupakan string yang nilainya sudah ditentukan pada saat program itu dibuat. Sedangkan string berupa variabel adalah string yang nilainya akan ditentukan oleh user. Konstanta string telah sering digunakan, contohnya cout, UTF. Suatu konstanta string ditulis dengan awalan dan akhiran tanda petik ganda. Penambahan tanda petik ganda ini wajib, teman-teman. Apabila kita tidak menambahkan tanda petik ganda, maka program yang kita buat akan tidak dapat di-run atau akan mengalami error. Di sini saya akan menambahkan contoh. Nah, pada nilai string ini saya tidak menambahkan tanda petik ganda. Maka saya akan merun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini program ini mengalami kesalahan dan tidak bisa di-run karena kata yang karena nilai dari string ini tidak saya tambahkan tanda petik ganda di awal dan di akhirnya. Di sini saya akan menambahkan petik ganda di awal dan di akhir, lalu di-run. Nah, setelah ditambahkan tanda petik ganda, maka string akan langsung dapat terbaca oleh program. Kita lanjut. Variabel string hanya dapat menyimpan satu kata. Saya akan memberikan contoh string dengan variabel yang menampilkan satu kata. Di sini saya menggunakan tipe data char. Nah, di sini saya sudah membuat program string berupa variabel. Lalu saya akan merun. Dan saya akan menginputkan hello guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai string yang dapat dibaca oleh program ini adalah kata hello. Karena string ini hanya dapat menyimpan satu kata saja. Dan kata berikutnya setelah spasi tidak akan dibaca oleh program ini.
Selanjutnya, apabila ingin menampilkan lebih dari satu kata, maka dapat menggunakan CHAIN-GET untuk memberi input pada variabel string. Lalu saya akan menambahkan CHAIN-GET .get dalam kurung variabel dari string dan batasan karakternya. Nilai 20 ini adalah batasan karakter di dalam string kata. Namun, walaupun nilai yang kita masukkan adalah 20, karakter yang dapat dibaca oleh program ini hanyalah 19 karena karakter terakhir di dalam string ini bernilai 0 atau 0. Ini saya akan run. Saya masukkan hello guys. Nah, program ini membaca hello guys sama menjadi hello guys. Karena data hello guys berjumlah 10 karakter. Teman-teman bisa hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Spasi juga dihitung. 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana kalau kita menambahkan lebih dari batasannya? Di sini saya menggunakan 10 karakter dan menginputkan hello guys. Nah, teman-teman, data hello guys tadi berjumlah 10 karakter. Maka, yang ditampilkan oleh program ini hanyalah hello guys. Karena karakter terakhir berupa 0. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan 2 buah string. Dan teks 20. CHAIN-GET teks 20. Teks Nah, saya akan merun program ini. Saya akan menambahkan hello guys. Nah, pada string teks tidak dapat diberi input karena saya menggunakan CHAIN-GET. Apabila ingin menampilkan lebih dari satu kata dan lebih dari satu baris, berarti apabila saya ingin menambahkan variabel string dengan menggunakan 2 buah string dalam baris yang berbeda, maka saya harus menggunakan CHAIN-GET line untuk memberi input pada variabel string. Saya akan lanjut. Saya tambahkan string CHAIN-GET line. CHAIN-GET line. Kita run. Hello guys. Lola baby.
Halo guys, apa kabar? Nah, karena kita sudah menambahkan chain getLine, maka baris berikutnya akan dapat terbaca oleh program. Selanjutnya, dalam menggunakan chain getLine dapat juga digunakan untuk membaca sejumlah baris dengan menambahkan argumen ketiga pada fungsi tersebut. Misal menggunakan tanda add. Di sini saya akan membuat programnya. Chain getLine fungsi size of di sini adalah untuk menampilkan karakter pada string dalam bentuk yang panjang. Oke, di sini saya akan run. Halo guys. Tim 19031 teknik mekatronika Universitas Gunung Madura. Nah, saya ingin sampai di sini saja memberikan input pada program kali ini. Untuk mengakhirinya, saya harus menambahkan karakter add. Lalu akan ditampilkan data yang sudah saya masukkan. Halo guys, nama saya Maya, NIM 19031, Teknik Mekatronika, Universitas Trunajaya Madura. Selanjutnya adalah beberapa fungsi untuk memanipulasi string. Fungsi yang pertama adalah fungsi strcpy. Fungsi ini digunakan untuk mengcopy string dari sebuah variabel ke variabel yang lain. Contohnya, di sini saya menggunakan string kata sama dengan mekatronika dan string teks. Kata mekatronika ini akan dialokasikan ke dalam string teks dengan cara strcpy dalam kurung teks, kata. Teks ini sebagai variabel yang akan dijadikan tempat untuk mengalokasikan data, dan kata ini adalah variabel yang memiliki data tersebut. Lalu print
teks sama dengan %s. %s ini maksudnya adalah data yang akan dialokasikan ke dalam string teks memiliki tipe data string. Lalu, koma teks, diran, maka program akan membaca teks sama dengan mekatronika. Selanjutnya, fungsi strlen digunakan untuk menghitung panjang string. Contohnya, in kata. Di sini menggunakan tipe data in karena variabel panjang kata nantinya akan menyimpan variabel dalam bentuk bilangan bulat. Nah, di sini teman-teman, pada saat ingin pada saat saya ingin menampilkan data panjang kata, di sini saya menggunakan %d karena data yang akan dimasukkan ke dalam variabel panjang kata berupa in atau bilangan bulat. Lalu saya run. Nah, di sini kata mekatronika panjang kata sama dengan 11. Sebentar. Nah, seperti ini. Kata sama dengan mekatronika. Panjang kata sama dengan 11. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti benar ya teman-teman, kalau panjang kata mekatronika adalah 11 karakter. Selanjutnya, fungsi strcmp digunakan untuk membandingkan string dengan string yang lain. Contohnya, nah, di sini teman-teman, saya menggunakan string kata cout, masukkan kata, cin kata, if, jika,
kata sama dengan mekatronika, berarti akan di check out benar. Nah, maaf, strcmp. Nah, di sini if strcmp kata, mekatronika sama dengan 0. Nah, double sama dengan 0 ini artinya kata sama dengan mekatronika. Apabila di sini saya memasukkan double sama dengan -1, berarti kata kurang dari mekatronika. Namun, apabila saya masukkan di sini double sama dengan 1, berarti kata lebih dari mekatronika. Di sini saya akan masukkan 0, berarti jika kata sama dengan mekatronika, maka akan dicetak benar. Giliran masukkan kata mekatronika. Nah, saya masukkan kata mekatronika, yang artinya benar. Selanjutnya, yang terakhir, fungsi strcat digunakan untuk menambahkan string dari belakang. Depan. Saya uji. Jar belakang. Ripas putih. STR cat. Nama depan, nama belakang. Print. Lengkap. S. Nah, di sini saya menggunakan tipe data nama depan dan nama belakang. Nama depan sama dengan Maya Puji dan nama belakang sama dengan Pri Astuti. STR cat dalam kurung nama depan, nama belakang. Nah, nama depan ini adalah variabel untuk menyimpan atau variabel untuk tempat mengalokasikan data dari variabel yang lain. Nah, variabel yang lain itu adalah variabel nama belakang yang datanya akan dialokasikan ke dalam variabel nama depan. Lalu print nama lengkap sama dengan %s, lalu nama depan di run. Nah, nama lengkap Maya Puji Pri Astuti. Nah, sekian dari materinya. Nah, ini adalah flowchart program aplikasi memesan tiket kereta. Ini adalah variabel apa saja yang digunakan di dalam program kali ini. Lalu akan melalui proses menu, dan di dalam menu ini ditampilkan output berupa daftar rute stasiun kereta Tangerang Cakung, Pesing Bekasi, Angket Tebet, Kemayoran Depok, Jatinegara, dan juga Bogor. Setelah itu akan dilanjutkan dengan proses di statement awal. Di dalam statement awal ini, user diminta untuk memasukkan
nama stasiun asal dan input akan diproses di dalam proses seleksi. Apabila input sama dengan Tangerang, maka X1 sama dengan 1, dan bila tidak memenuhi syarat, akan kembali diproses di dalam else if SA sama dengan Pesing, berarti X1 sama dengan 2. Namun, apabila tetap tidak memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan ke dalam proses berikutnya sampai ke else if SA sama dengan Bogor, berarti X1 sama dengan 10. Namun, apabila tetap tidak memenuhi syarat, maka akan didapatkan output stasiun yang Anda cari tidak ditemukan, dan akan dilanjutkan dengan goto awal. Lalu, proses akan mengulang ke proses statement awal, dan akan terus berulang sampai input yang diberikan sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya setelah input yang diberikan sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka akan dilanjutkan dengan statement tujuan. Dalam statement tujuan ini, user diminta untuk memasukkan nama stasiun tujuan. Lalu akan diproses sama seperti saat memasukkan nama stasiun asal. Saat tidak memenuhi syarat, maka akan diulang sampai memenuhi syarat yang ditentukan. Saat input sudah memenuhi syarat, maka akan melalui proses if X1 kurang dari X2. Apabila memenuhi syarat, maka data akan diproses dalam for I sama dengan X1 kurang X2, I sama dengan kurang dari X2 min 2, I plus plus. Dan akan diproses dalam total sama dengan total ditambah jumlah, dan akan terus berulang sampai I sama dengan kurang dari X2 min 2. Apabila data yang dimiliki tidak sesuai dengan syarat if X1 kurang dari X2, maka data akan diproses di dalam for sama dengan X1 dikurang 1, I sama dengan lebih dari X2 min 2, I min, lalu total sama dengan total ditambah jumlah I, dan terus akan berulang sampai I sama dengan lebih dari X2 min 2. Lalu, hasil dari salah satu proses ini akan dilanjutkan ke dalam proses perulangan for I sama dengan 1, I kurang dari 9, I plus plus, yang akan dimasukkan ke dalam rumus 0 sama dengan 0 ditambah I, dan akan terus berulang sampai I kurang dari 9. Lalu, proses akan berlanjut ke dalam goto ticket. Nah, goto ticket akan dihubungkan ke dalam statement ticket. Di dalam statement ticket akan dihitung harga tiket dari perjalanan yang sudah ditentukan oleh user. Lalu, setelah sudah didapatkan harga tiketnya, lalu akan ditampilkan output nomor tiket, stasiun asal, stasiun tujuan, dan juga harga tiket. Selanjutnya, proses akan dilanjutkan dengan statement more. Di dalam statement more, user akan ditanyakan ingin membuat pesanan lain atau tidak. Apabila input yang diberikan oleh user berupa Y, maka akan dilanjutkan ke goto menu. Berarti proses akan berlanjut ke dalam statement menu dan akan melalui proses seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Nah, apabila input yang diberikan user bernilai N, maka akan ditampilkan output "Selamat menikmati perjalanan Anda" dan proses akan selesai. Namun, bila input yang diberikan oleh user tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, maka akan ditampilkan output keyword yang Anda masukkan salah, dan akan dilanjutkan ke dalam go to more, dan proses akan kembali ke dalam statement more, dan begitu seterusnya. Ini flowchart-nya. Ini adalah bentuk program dari flowchart yang sudah saya tunjukkan tadi. Ini ada variabel yang saya gunakan, char SA, char ST, in jarak, dan sama dengan 10, 7, 12, 6, 13, 9, 15, 18, 20, in X1, X2, I, total sama dengan 0, harga, nomor sama dengan 0, char jawab. Nah, ini adalah bentuk dari statement menu. Ini bentuk dari statement menu. Lalu, ini bentuk dari statement awal. Ini sampai sini. Selanjutnya, statement tujuan untuk menginputkan stasiun tujuan dari user. Lalu, data input yang sudah dimasukkan akan diproses di dalam proses if dan juga for. Lalu, dilanjutkan ke statement tiket untuk menghitung harga tiket dan juga menampilkan tampilan tiket yang sudah dipesan. Selanjutnya, statement more untuk menanyakan apakah user ingin membuat pesanan lagi atau tidak. Langsung saja ini akan saya run. Pertama, saya akan memasukkan stasiun asal. Misalkan saya memasukkan Angke. Dan stasiun tujuan saya adalah Tebet. Nah, lalu di sini akan muncul tampilan tiket dari input yang sudah saya masukkan. Nomor tiket sama dengan 1, stasiun asal Aceh, stasiun tujuan Tebet, dan harga tiket adalah 21.600. Dan apabila saya ingin memesan tiket lagi, saya akan memberi input iya. Lalu saya akan memasukkan nama stasiun asal saya. Misalkan saya ingin pulang dan stasiun asal saya Tebet. Dan saya ingin ke Tangerang. Nah, di sini akan muncul tampilan tiket seperti yang tadi dengan nomor tiket 2, stasiun asal Tebet, stasiun tujuan Tangerang, dan harga tiket 24.600. Nah, lalu bila pesanan saya sudah selesai, saya akan memberi input N dan akan keluar output "Selamat menikmati perjalanan Anda". Dan data yang saya cantumkan di dalam program ini hanyalah simulasi ya teman-teman, bukan data asli. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.